Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita telah melaksanakan kegiatan Jumat Takwa dengan pembacaan surat Yasin beserta doa, beserta kirim Fatihah dan rangkaiannya. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak beberapa sekolah yang kita seperti sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan tatap muka. Hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan Jumat Takwa dengan membaca surat Yasin bersama-sama. Mungkin kalian ada bayi yang di rumah galang baca Quran. Ada bayi yang tak pernah baca Quran dalam seminggu, bahkan dalam sebulan. Belum tentu buka Quran. Iya. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan baca Yasin. Kalau dihitung, nak, pahalanya, satu huruf membaca Yasin itu mendapatkan 10 kebaikan dari Tuhan. Satu huruf. Surah Yasin itu kalau dihitung hurufnya lebih dari 3.000. 3.000 kali 10, 30.000 kebaikan yang kita peroleh jika kita melaksanakan dengan ikhlas. Ya, ikhlasnya dipelajari, tidak apa-apa. Hari ini dipaksa-paksa dulu, disuruh baca. Kalau dihitung surah Yasin itu hurufnya lebih dari 3.000. Kalau dihitung kebaikannya sangat banyak. Makanya orang yang bisa membaca Quran sangat bersyukur, sangat mudah untuk mencari pahala. Ya, baca saja Al-Quran itu. Bahkan ada keterangan orang yang matanya tiap pagi membaca Quran, itu matanya tidak akan mudah dikenakan penyakit rabun sampai tua. Setiap pagi membaca Quran, huruf matanya, membaca huruf Al-Quran itu, insya Allah matanya tidak akan kena rabun sampai tua. Nah, dicoba, dilatih. Kenapa? Pada saat pagi kita melatih otot kita melihat huruf-huruf Al-Quran, itu mata kita dilatih. Ibarat orang itu disenamkan. Fisiknya disenamkan, matanya dilatih. Kok ini bangun, berusap lagi belum, nyari makanan. Ya, usahakan bangunnya sebelum subuh. Ada yang meriwayatkan kenapa Nabi itu jarang sakit, karena dia bangunnya sebelum subuh. Sebelum subuh bangun, mandi. Itu akan membuat badan kita menjadi bugar. Ada yang bangunnya sebelum subuh. Ya mungkin dari 200 kok nih, kalau 20 yang sebelum subuh. Sudahnya, yang lainnya sesudah duha. Duha jam 6.30, jam 7 kurang perempat baru bangun. Kalau saya tes yang perempuan, siapa hari ini tidak sholat subuh? Berani? Sholat nggak lo subuh tadi? Sholat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Pokok. Itu adalah yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau besar ini semuanya sudah, saya yakin anak-anak SMA ini sudah dewasa. Dalam hukum Islam sudah balik. Sudah dikenakan hukum. Pahala dapat, dosa dapat. Lain dengan anak-anak. Anak-anak kecil yang belum dewasa, pahala dengan dosanya masih ditanggung orang tua. Kalau SMA ini minimal umurnya sudah dewasa semua ini. Tidak ada yang masih anak-anak statusnya. Sebutannya baik memang anak SMA, tapi dalam hukum Islam bukan lagi anak-anak, kalian sudah balik dewasa dalam hukum Islam. Ya meskipun dalam ilmu kesehatan ada beberapa tanda yang ditandakan di sana. Misalnya anak perempuan harus datang menstruasi, itu tandanya. Yang laki-laki pernah tidur ketemu bidadari. Kalau tidak ketemu bidadari mungkin bisa ketemu hantu. Ya, itu adalah tanda fisik secara dewasa. Maka kalau kalian sudah dewasa, hukum Islam itu berlaku pada kalian. Dosa dan pahala menjadi tanggungan sendiri, ya. Jadi baca-bacalah sekarang, mulai dari sekarang. Ibarat amalan itu ditabung sejak dewasa, sejak balik, sejak umur 15 atau 16 tahun, dihitung ke depan sudah berapa banyak dosa yang dilakukan, sudah berapa banyak amal yang dilakukan. Sebelum kalian mati nanti. Kenapa? Karena nanti setelah mati, amalan tidak bisa lagi ditambah. Putus amalan dunia. Baru dihitung, dihisap. Di akhir nanti pada hari kiamat,
kita dihitung amal kita ini, baik mana, buruk mana. Ya kita semua pasti punya dosa, kita semua nanti pasti mampir ke neraka. Tapi ada bedanya, ada yang lama, ada yang sebentar rasanya. Nah, kalau sembahyang 5 waktu, sembahyangnya maghrib baik. Ya. Jadi, kita sebagai umat Islam, hukum Islam yang ada, yang kita pelajari dalam pelajaran agama itu harus kita terapkan. Tahu kan? Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. 4 itu mampu bagi kalian. Syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Itu mampu semua. Itu harus dilaksanakan. Itu rukun. Rukun itu apa dalam hukum Islam? Sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun. Oke, itu saja tambahan dari saya.